Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun hadirin, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus tahun 2021 tercatat bahwa sebanyak 9,1 juta jiwa pengangguran yang ada di Indonesia. Belum lagi akibat pandemi COVID-19, puluhan ribu karyawan pabrik di PHK. Angka kemiskinan kian terbuka. Pendidikan kian tertunda. Bahkan angka kematian semakin merajalela. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa. Jika ini terus terjadi hadirin, maka tidak mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa terbelah, bangsa terendah, bahkan bangsa yang terpecah belah. Dasar inilah setelah kami duduk rembuk, kami rangkai sebuah tajuk yang menjadi penyejuk dengan judul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia Demi Kemajuan Bangsa. Dengan landasan Al-Quranul Karim, Surah At-Taubah ayat 105 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini.
ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan terus berdoa. Karena apa yang kita lakukan dilihat olehnya dan kelak akan kembali kepadanya. Hadirin, cuplikan kecil potret nyata negeri ini merupakan muhasabah bagi kita semua untuk bercermin kembali akan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dimulai dari pembangunan yang tidak merata, angka pengangguran kian menjadi nyata, kebutuhan semakin naik tak kasat mata, kemiskinan semakin merajalela. Begitu banyak yang menderita, bingung mau makan apa, haus, lapar, dingin. Sudah biasa, tanah dan lumpur menjadi alas istirahat. Mereka hidup tanpa hirauan, tanpa panggilan, dan penuh persoalan. Sedangkan para penguasa sibuk pencitraan, tak peduli rakyat menderita. Yang penting hebat di mata media. Hadirin, fakta tersebut sungguh menyayat hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk memberi. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Akan tetapi hadirin, tidak cukup dengan itu saja. Karena aspek terpenting dalam memajukan bangsa adalah sumber daya manusianya. Hadirin, sekarang timbul pertanyaan, sumber daya manusia seperti apakah yang diharapkan untuk mengelola karunia Allah yang sangat kaya dan melimpah ini? Sebagai jawabannya, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini.
apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman. Dewan Hakim, hadirin para kompetitor Syarhil Quran yang kami muliakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di jilid ke-7 halaman 807 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan mereka, dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Hadirin, ayat di atas menjadi landasan metodis bagi kita bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Akan tetapi harus didasari dengan keimanan. Sebab jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, akhlaknya tercela, yang kerjaannya hanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, mabuk-mabukan di muka umum, modern katanya. Buka jilbab dan pamer aurat, modern bilangnya. Hamil di luar nikah dan menggugurkan kandungan, modern kalinya. Akibatnya kekayaan alam kita dideruk oleh Eropa, laut kita dikuras oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Dari syarahan kami tadi, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menanamkan ilmu dan iman, sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, namun juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, kesuksesan pembangunan suatu bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya, sehingga dapat menghasilkan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja nyata. Sebuah syair mengingatkan kita, negara Indonesia punya SDA melimpah, SDM-nya pun
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor SQ 042. Hadirin sekalian, kita istirahat sejenak selama 10 menit.